Selamat pagi teman-teman, salam sehat. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Dewi Wulandari mengenai pramuka. Apa itu pramuka? Oke, oke. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat kakak berkenalan dengan kalian, membawakan materi pramuka penggalang. Kenapa pramuka ini perlu kakak berikan kepada kalian? Karena kan kemarin kalian ada di pramuka siaga nih, waktu di SD. Sekarang nggak terasa sudah pindah nih di SMP. Kita akan kenalan lebih jauh tentang pramuka penggalang di Gudep Widya Wacana 1 Surakarta bersama Kak Dewi. Yuk kita lihat, apa sih itu pramuka penggalang? Halo, selamat siang adik-adik semua. Apa kabarnya kalian? Luar biasa ya. Oke, berjumpa dengan kakak. Kenalan dulu ya. Kakak namanya Kak Dewi Wulandari. Kalian bisa panggil nama Kak Dewi saja. Nah, kita berjumpa di materi MPLS yaitu kepramukaan. Khususnya adalah pramuka penggalang. Karena kalian sekarang sudah naik atau lulus dari pramuka siaga, sekarang masuk ke pramuka penggalang ya, kelas 7 SMP. Tapi sebetulnya apa sih pramuka penggalang itu? Kita akan belajar bersama-sama karena nanti di tahun-tahun ke depan kalian akan melakukan kegiatan sebagai pramuka penggalang yang pasti seru, pasti menyenangkan di SMP Widya Wacana yang kita sebut dengan Gudep Widya Wacana, gugus depan Widya Wacana. Baik, kakak akan menyambut salam kepada kalian. Nanti kalian jawab ya salam kakak. Kakak akan mengucapkan begini. Salam pramuka gitu ya. Nanti kalian di rumah juga jawab salam begitu ya. Dengan tangan seperti menghormat bendera. Oke ya. Kita lakukan ya. Oke, kakak akan mengucapkan salam buat kalian. Salam pramuka. Iya, kalian menjawab dengan kata salam begitu ya. Oke. Adik-adik, tentu kegiatan pramuka ini ada dasar hukumnya. Nanti kita akan nggak belajar dasar hukumnya apa saja. Yang jelas di situ ada nomor 12 keputusan pemerintah atau hukumnya ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 yang mengatur semua tentang kegiatan pramuka. Pramuka itu apa? Oh, organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Di situ ada dasar-dasar pembentukan karakter dan sebagainya. Itu tahun 2010, kita nggak belajar itu. Juga ada dasar dari UNESCO, PBB juga memberikan dasar kepanduan ya. Itu juga akan kita nggak bahas. Nanti kita akan bahas ketika kita ketemu saja biar seru, biar rame ya. Yang jelas pramuka itu adalah suatu kegiatan yang sangat positif. Karena itu di kurikulum 13 di harapkan pramuka ini menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi kita semua, bagi anak-anak, bagi adik-adik terutama yang masih berusia di bawah usia remaja ya. Sebetulnya apa sih Kak pramuka penggalang itu? Nanti kita akan lihat. Kita disebut penggalang itu karena apa gitu ya? Karena apa namanya? Usianya berapa sih Kak bisa disebut pramuka penggalang? Kenapa kemarin kami disebut siaga gitu ya? Ya, ini dari UNESCO. Menurut UNESCO, pramuka itu sangat berintegrasi dengan pendidikan karakter. Di dalam pramuka memiliki 4 pilar pendidikan karakter, yaitu ada learning to know, learning to do, dan learning to be, serta learning to live together. Belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup bersama. Ya, yang hidup untuk bersama, biasanya apa program dari pramuka? Kita melakukan kemah, ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan tahu tuh pramuka penggalang itu seperti apa. Nah, kenapa disebut pramuka penggalang? Karena itu sebuah golongan, karena kita sudah berusia 11 sampai 15 tahun, sebuah golongan pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Maka semua anak pramuka yang berusia 11 tahun disebut penggalang. Kenapa kemarin di SD disebut siaga? Karena kalian berusia di bawah 11 tahun. Panggilnya apa kalau siaga, adik-adik? Bunda dan Yahda ya. Bunda dan Yahda. Nah, kalau di pramuka penggalang menyebutkannya kakak ya. Kakak ya.
bukan Yanda dan Bunda lagi. Oke, itu pramuka penggalang. Nah, untuk menjadi pramuka penggalang, seseorang pramuka resmi menjadi penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun, juga telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Kalian tentu mengenal seperti ini, ya kan? Ada buku kecil namanya syarat-syarat kecakapan umum. Nah, di buku kecil ini yang sangat murah, kita beli paling cuma 1.000 ya, kalau nggak 1.500. Tapi di dalamnya ada syarat-syarat kecakapan umum, ya. Tentu saja untuk menjadi penggalang dia harus menyelesaikan tingkat rakit serta mengucapkan sumpah. Ada kode kehormatan pramuka di dalamnya, yaitu mengucapkan Trisatya dan juga pelantikan dasa dharma dan pelantikan yang dipimpin oleh pembina. Maka dia akan resmi disebut menjadi penggalang pramuka penggalang. Di situ ada fotonya itu ya kakak. Waktu Kak Dewi melantik kakak untuk menjadi pramuka penggalang terap. Nah, di dalam pramuka penggalang itu ada tingkatan 3 tingkatan adik-adik, ada penggalang ramu, rakit, dan terap ya. Kemudian ini tandanya ada manggar. Kalau ramu itu 1 manggar, rakit itu 2, terap itu 3. Kemudian untuk menjadi pramuka penggalang juga kita bisa melakukan namanya tes kecakapan khusus. Karena ini juga diwajibkan. Ada 10 dasar atau 10 TKK wajib yang harus penggalang rakit kuasai. Apa saja? 10 itu? Ini dia, 10 TKK wajib untuk pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang itu untuk tanda kecakapan khusus juga ada tingkatannya, ada tiga tingkatan juga, maka bentuknya ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segi berapa 5, itu tingkatan-tingkatan TKK ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak kalau kita sudah bertemu. Ini kakak akan menyampaikan secara garis besarnya dulu supaya kalian tahu apa sih kegiatan pramuka penggalang di SMP Widya Wacana 1 itu ya, di Gudeg Widya Wacana 1 itu pasti tentu seru. Nah, ini tetampan ketika nanti kalian sudah dapat TKK, ini bisa diselempangkan di baju kalian, baju pramuka kalian. Nah, untuk pramuka penggalang kita menggunakan warna merah yang ada di tengah ini adik-adik. Seru ya, seneng ya. Nah, ini adalah baju pramuka yang akan kalian pakai nanti ketika kita bertemu, kalau semuanya sudah berlalu, pandemi corona segera berlalu, wah seneng ya kita bisa segera berkegiatan. Tapi tentunya sekarang stay at home dulu, sabar dulu ya. Maka kakak berharap kalian tetap stay at home, tetap menjaga diri supaya nanti kita bisa segera menggunakan nih seragam pramuka yang penuh dengan atribut kebanggaan. Masing-masing ini punya arti adik-adik. Nanti kita akan tahu artinya ketika kita ketemu saja ya. Oke, nanti kalian bisa mempelajari tayangan ini. Kalian bisa ulang melihat lagi, dan jangan salah menempelkannya karena banyak ya. Karena banyak ini nanti ada keterangan-keterangan untuk menggunakan atribut-atribut ini, ada aturannya. Nanti kalian akan melihat ini supaya nggak salah memasangnya. Oke, kita lanjutkan ya. Atau kita mau nyanyi dulu? Kita mau nyanyi dulu? Atau kita lanjutkan dulu ya. Oke, ini namanya kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka penggalang itu ada 2. Tadi kakak sudah bilang ada Trisatya dan ada Dasa Dharma. Itu disebut janji penggalang ya. Kalau dulu adik-adik waktu di SD namanya apa? Dwi Satya. Kalau di SMP, Gudeg SMP Trisatya. Ya, kemudian juga ada namanya kode kehormatan moral, yaitu yang disebut dengan Dasa Dharma. Adik-adik, Trisatya itu seperti ini bunyinya: demi kehormatanku aku berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, lalu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat serta menepati Dasa Dharma. Ini ada 2 kode kehormatan pramuka. Yang kedua adalah Dasa Dharma. Pasti sudah pada hafal ya, ada 10 Dasa Dharma ya. Ini kita aplikasikan lewat program-program yang kita lakukan di Gudeg Widya Wacana. Nah, kayaknya untuk waktunya sudah mau habis nih kakak bersama kalian. Tapi yang jelas di dalam pramuka penggalang itu ada istilah pinru, pimpinan regu, ada wapinru, wakil
pimpinan regu, ada pratama, penggalang utama, atau pimpinan regu utama, pratama, pimpinan regu utama, dan sebagainya adik-adik. Kegiatannya banyak di sini. Ada kemah, ada latihan tingkat, ada jambore, yang pasti seru adik-adik ya. Pasti kalian senang. Kalian nanti akan banyak melakukan kegiatan di sini yang bisa mengasah keterampilan kalian, kebersamaan kalian, kemudian kerja sama kalian, kolaborasi, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang siap, pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, pribadi-pribadi yang berkualitas adik-adik ya. Ternyata 10 menit itu cepat sekali ya. Kakak dari tadi pengennya sih lama menemani kalian, tapi ternyata waktunya sudah mau habis ini. Nah, adik-adik, saya berharap, kakak berharap kita segera bertemu supaya kita bisa latihan pramuka bersama. Oke ya, kakak akan memberikan salam, nanti jawabnya seperti tadi, salam pramuka, salam. Ini kayaknya cepat sekali ya adik-adik ya, nggak ada nyanyinya. Nah, karena itu kakak mau kasih kalian tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat lagu ya. Nah, sekarang ini kan banyak nih yang istilahnya apa itu namanya? Mengcover lagu ya kan? Supaya ora jamu di cover. Lagu apa lagi yang lagi ngetren? Banyak yang di cover. Nanti kalian bisa cover lagu-lagu untuk kegiatan pramuka misalnya. Apa misalnya seperti itu. Nah, PR-nya itu dari kakak. Tugasnya itu ya dari kakak. Kalian buat cover lagu yang kalimatnya diganti dengan lagu-lagu yang itu memberikan semangat. Misalnya suwe ora jamu, jamu kodong telo, suwe ra ketemu pisan. Apa? Ora gelo gitu ya. Oh gitu, ketemu pisan langsung ora gelo karena apa? Seneng di Widya Wacana 1. Begitu ya, tetap semangat. Kita ketemu lagi di kegiatan pramuka selanjutnya ke depan. Semoga semuanya ini bisa lebih membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Begitu, salam dari kakak. Terlalu cepat ya kakak bicara ya. Nanti kita akan ketemu dengan materi-materi pramuka yang tentu lebih seru karena ini hanya sedikit dan sebentar, sementara materinya banyak. Kakak berharap ini bisa jadi berkat untuk kalian. Tetap semangat, stay at home, jaga kesehatan, dan salam pramuka. Waduh, sayang sekali ya, waktunya tadi begitu cepat, tetapi masih banyak yang sebetulnya kakak ingin sampaikan. Yang jelas pokoknya salam sehat dari kakak, tetap stay at home, tetap protokol kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa supaya semua segera berlalu dan kita segera ketemu. Salam pramuka. Selamat siang anak-anakku di kelas 7 di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Selama 3 hari ini kalian sudah mengikuti MPLS dengan baik. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan selama 3 hari ini dapat menjadi bekal bagi masa depan kalian. Selamat bergabung bersama sekolah kita tercinta SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Selamat siang, Tuhan memberkati, tetap semangat. Okay, students, those are our MPLS material for today. And I hope that you will understand what the teacher delivered to you. And today is our last day too for our MPLS activity. But before we close our activities today, let's pray together. Our Father in the heaven, thank you for your participation throughout the day and for your participation during these MPLS activities. Please bless us, bless our teacher, bless our family, give us healthy and always spirit. Thank you, God. In the name of Jesus we pray. Amen.